apa? Sini aja. Apa santai? Udah santai aja. Ini anak hilang tuh. Ini aku udah berapa bulan ya? Anak 7 bulan. 7 kali. Online ini kok dengerin itu kok. Ya, alhamdulillah. Ini anak hilang. Cek teman-teman, suara saya jelas nggak? Cek one. Tes. Tes. Iya. Udah bisa. Ya. Cek teman-teman, suara saya jelas nggak? Cek one. Tes. Tes. Iya. Udah bisa. Ya. Cek teman-teman, suara saya jelas nggak? Oh, ada. Cek one. Tes. Ternyata ada orang. Tes. Iya. Apa? Oh, nggak cari kok. Cek. Oke, mudah-mudahan oke ya. Langsung aja ya, Kang. Ya. Oh, langsung aja? Oke. Guys, oke ya. Cek one, cek. Nah, saya memastikan semua oke. Jelas teman-teman? Oke. Handphone sudah di silent, ibu-ibu. Alhamdulillah, digetar. Ini dibuka Udah. dulu deh Bu, biar asik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini dengan yang suasana mendung, gerimis dan macet di mana-mana. Alhamdulillah ibu-ibu dimudahkan untuk bisa datang di kajian rutin anggur kita. Terima kasih sekali. Dan semoga kajian hari ini bisa menambah ilmu untuk ibu-ibu sekalian. Jadi kita sama-sama belajar dengan Kang Abu. Kita meneruskan tema yang bulan lalu, yaitu sholat jilid ketiga. Jadi sudah dibuka kemarin TikToknya, PR soalnya daripada kena jebakan Batman. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Kang Abu. Kita mulai aja ya karena kita sudah udah siang. Jadi monggo handphone di silent. Kalau mau ada yang minum kue, monggo diambil dari sekarang. Oke ya. Terima kasih Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita kumpul di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di pagi hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam itu juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhirul zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan belum? Sudah. Dah. Kenyang nggak? Kenyang. Oke. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita santai dan rileks dulu. Yuk kita landing di tempat ini. Masa lalu, masa depan, apapun itu, yuk kita lenyapkan dulu sesaat, hadir utuh di sini saat ini. Santai dan rileks. Al-Hadiniyah
Al-Fatihah. Auzubillah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun, terima kasih senantiasa kita hadir utuh di sini saat ini dan kita siap untuk belajar. Dan saya selalu mendisklaimer, saya di sini sekali lagi bukan mau mengajari, bukan mau menceramahi, bukan mau menggurui, tapi seperti biasa di kajian kita ini kita semua murid semesta yang lagi mau belajar barengan gitu. Setuju, Ibu? Setuju. Sip ya. Oke, kita hari ini akan melanjutkan topik besar kita dari dua yang kemarin. Oke ya? Duh, oke-nya diam-diam gini nih. Ini gimana? Dapat ya? Oke, hari ini saya rencananya nggak akan terlalu mengajak pikiran ibu-ibu untuk bekerja, karena hari ini topik besar kita namanya tumak ninah. Tumak ninah itu artinya still, still itu artinya diam, diam itu artinya suwung, suwung itu artinya not doing anything. Jadi dalam beberapa saat ke depan kita akan belajar untuk tumak ninah. Karena dalam perspektif sholat itu ada dua yang paling penting. Satu tumak ninah, yang kedua khusyuk. Yang menarik adalah kita sering disuruh khusyuk tapi nggak pernah diajarin caranya khusyuk. Betul nggak? Kita sering disuruh tumak ninah tapi nggak pernah diajarin caranya tumak ninah. Sama kayak orang tua ke anaknya ngomong, nah kamu tuh konsentrasi dong, tapi nggak pernah ngajarin cara anak konsentrasi itu gimana gitu. Tapi berharap anaknya ngerti konsentrasi gitu kan, itu nggak mungkin. Oke, jadi dalam beberapa saat ke depan saya mau mengajak ibu-ibu untuk beneran tumak ninah, untuk beneran nggak ngapa-ngapain ya, dan supaya fokus kalau boleh kita detach dulu dari handphone gitu. Nah jadi handphonenya disimpan, nggak boleh dibuka. Al-Qur'annya di sini. Ya kita nggak akan banyak baca Quran sih hari ini. Ya kita akan, kenapa? Nyatet nanti di rekaman aja boleh ya. Oke. Hari ini nyatetnya bukan di handphone tapi nyatetnya langsung di hati. Kita hari ini belajar main hati. Nah gitu. Oke ya, handphonenya boleh kita simpan dulu. Kita belajar detach 1 jam aja. Oke, udah ya, kita tutup santai. Saya jelasin dulu sebentar supaya nanti kita ngerti betapa pentingnya menyiapkan diri kita untuk sholat. Diri itu apa? Satu, tubuh. Yang kedua, jiwa. Karena sholat itu adalah menenangkan tubuh dan menenangkan jiwa supaya kita terkoneksi sama ruh gitu. Supaya kita terkoneksi sama si yang namanya sang kesadaran murni. Makanya nanti kita ngerti kenapa di sholat, sebelum sholat kita disuruh wudhu dulu. Habis wudhu baru dirikanlah sholat. Ingat ya, kalimatnya bukan ngerjain. Nah kita udah bahas bahwa sholat itu artinya terhubung. Jadi ini harus dilepasin dulu bahwa sholat itu langsung kepikirannya gini. Bukan. Sholat adalah reconnection. Koneksi ke siapa? Koneksi kepada the higher self kita. Koneksi kepada aku satu atau minimal ke aku dua lah, gitu. Oke? Sip? Oke, saya jelasin dulu sebentar, pelan-pelan, santai dan rileks hari ini. Karena gini, begitu ibu-ibu tahu, belum tentu ngalamin gitu. Yang bahaya, udah tahu, ngerasa udah bisa gitu. Oh itu bahaya. Kebanyakan abis hatam ngerasa aku udah solehah, belum ya. Itu mah baru hatam. Habis baca ngerasa aku sudah menguasai, belum, itu baru tahu. Maka tahu belum tentu mengalami. Sip ya. Jadi hari ini saya pengen ngajak mengalami bukan mengetahui. Kan yang dua kemarin tahu tuh. Nah sekarang yang ketiga sekaligus kajian kita di akhir tahun ini, kita akan merecap, summarize semua kajian setahun ini dengan apa yang akan kita diskusikan di pagi hari ini gitu. Oke ibu-ibu? Sip ya? Oke, santai relax.
tenang aja. Oke, saya mau mulai dulu dari konteks yang disebut yang namanya tuma ninah. Tuma ninah itu artinya still itu non doing anything. Ya, siapa tahu ibu-ibu dari seminggu belakangan ini keluyuran mulu kita misalnya ya, loncat kanan kiri mulu gitu. Mungkin ini 1,5 jam ini kita bisa resting. Ya, ini anggap aja kita lagi menjauh dari kesibukan, menjauh dari apapun, kita lagi mau belajar tumakninah gitu. Karena kalau kita nggak latihan ini, sampai kapanpun kita akan sulit terhubung gitu kira-kira. Oke, tumakninah secara bahasa itu sekali lagi stillness. Saya susah nyari padu padan yang lain, tapi bahasanya adalah stillness. Nah, kalau di Bible ada kata-kata be still, I'm with you, kata Tuhan. Kalau kamu still, aku hadir. Kalau kamu still, I'm with you gitu. Maka diam ini potensi yang paling penting. Jadi ibu-ibu, saya mau bocorin lah ya, mau nge-spill semua ilmu tertinggi. Lucu deh, mau belajar apapun, ilmu tertinggi malah disuruh diem. Itu menarik gitu. Kita disuruh banyak tahu, disuruh banyak ngerti, disuruh banyak baca, tapi justru the highest itu adalah ketika kita puncaknya adalah diam gitu. Karena diamnya aku 3 dan aku 4 berarti hadirnya aku 2 dan aku 1 gitu. Maka kalau aku 4, aku 3-nya nggak diam, aku 2-nya nggak akan muncul. Jasadnya gerak-gerak, jiwanya bergejolak, pasti Tuhan nggak akan hadir gitu. Gitu ya. Jadi artinya kalau kita mau bicara dalam konteks yang namanya kesadaran, reconnection, intinya adalah dari tumakninah ini. Jadi kita akan belajar untuk stillness, mendiamkan semuanya. Makanya kalau di tradisi Jewish itu hari Sabtu disebut hari Sabat. Pernah dengar nggak? Bukan hari Sebat, bukan ya, Sabat. Beda. Sebat. Hari Sabat. Sabat itu non doing anything, nggak ngapa-ngapain. Makanya nggak boleh kerja di situ. Nggak boleh kerja itu maksudnya kamu jangan sibuk deh gitu. Coba kalau bisa ada 1 hari buat Tuhan aja deh gitu kira-kira. Nah, di tradisi Hindu namanya nyepi. Di tradisi Islam namanya Lailatul Qadar. Di tradisi Vedanta banyak lah, semuanya punya masing-masing gitu. Jadi semua umroh haji itu pada dasarnya, contoh haji the best dalam konteks apapun, kalau nggak melalui satu ini batal hajinya. Namanya wukuf. Wukuf itu apa? Stillness. Diam, nggak ngapa-ngapain. Wukuf itu kan pause gitu, diam. Makanya kalau kita nggak bisa diam, udah pasti susah untuk terhubung. Gitu ya. Diamnya tubuh belum tentu diamnya pikiran. Tapi kalau tubuhnya gerak, pikiran juga susah untuk diem. Makanya kita start dari hardware ke software ke inti gitu. Sip ya. Dan ini kalau nggak dilatih nggak bisa aja. Nggak bisa sekali nggak bisa. Makanya kenapa semuanya repetisi aja pasti. Sholat itu kan diulang-ulang ya Bu. Maksudnya apa? Kalau subuh nggak dapat nanti di zuhur deh dapat. Kalau di zuhur nggak dapat nanti di asar deh dapat. Kalau di asar nggak dapat nanti di maghrib deh dapat. Kalau maghrib nggak dapat nanti di isya gitu. Kalau 5-5-nya nggak dapat boleh ditambah duha. Nggak dapat juga boleh ditambah tahajud. Intinya apa? Itu semua intinya adalah practicing gitu. Sip ya. Jadi kalau sampai sekarang nggak dapat buset dah gitu kira-kira Bu ya. Ngapain aja gitu. Jangan-jangan cuman melakukan konteks yang namanya ritual base gitu. Padahal nanti kita ngerti bahwa the beauty of sholat itu tuh wah keren lah. Karena bukan masalah gerakannya, bukan, tetapi melatih kita untuk stillness. Sok saya mau nanya dulu, ibu-ibu diem tuh susah nggak? Susah. Oh banget, apalagi di era sekarang. Wah distraksinya tuh luar biasa gitu. Ya padahal hanya dalam diam lah, hanya dalam hening lah kita akan menyatu dengan realitas gitu. Oke sampai sini? Sip ya? Oke, nah berarti kalau kita mau bicara masalah tumakninah, sholat adalah terhubung kepada diri kita yang paling luhur, ke aku 1, aku 2. Berarti kita dari luar dulu nih. Aku 4 itu jasad, aku 3 itu manas, aku 2 itu ruh. Ini saya harus jelasin lagi ya. Udah paham ya?
Pahamnya gini ya? Paham ya? Oke. Ini kita sebut sebagai the internal self yang akan selalu berhubungan dengan external world. Jembatan antara diri di dalam sama diri di luar, jembatannya apa, Bu? Nah, ini nggak ditonton nih. Kok sholat? Jembatan antara diriku yang di dalam dan diriku yang di luar, jembatannya apa? Ya gini. Ibu-ibu ngelihat si Abu nggak sekarang? Di mana? Coba tunjuk. Depan. Samping. Mata. Ada penglihatan. Ya, ibu ngelihat saya sekarang? Saya ada di mana? Kan kita udah bahas kemarin ya. Bagaimana teknik kita melihat sesuatu? Gini, ibu-ibu bisa ngelihat saya, hal yang paling primer tuh apa? Sih. Berarti sebenarnya ibu lagi ngelihat apa? Cahaya yang dipantulkan oleh fisik saya, yang diterima oleh retina mata ibu-ibu, yang diinvert dimasukin ke otak, maka ngelihat saya tidak di sini tapi di dalam dirinya masing-masing. Mana ada sih hidup di luar diri kita tuh? Nggak ada, Bu. Everything is within, di dalam. Ngelihat ini di dalam, ngelihat itu di dalam, betul nggak? Objeknya di luar, tapi aku mengalaminya di dalam. Notice itu nggak? Notice ini nggak? Banyak notisnya, banyak enggaknya? Nggak, ya nggak apa-apa sih ya, udah. Jadi maksud saya, begitu ibu ngelihat orang nyebelin, ingat nyebelin itu bukan di sana, tapi di sini. Begitu ngeselin, keselnya berarti di dia atau di sini? Di sini. Sementara kita pengen ngeberesin semua yang di luar, menyangka bahwa itu terjadi di luar diriku gitu. There is nothing, apapun, gak ada sesuatu yang hidup terjadi dalam konteks apapun di luar diri kita tuh gak ada. Sampai sini oke? Oke? Jadi everything within atau without? Within. Gak pernah ada di luar, tetapi ada di dalam. Berarti kalau pengen ngeberesin yang di luar, yang harus diberesin yang mana? Nah, gitu sih. Udah itu dulu aja. Kalau kita ngerti ini, Bu, pasti less complain hidupnya. Nah, statement less complain itu kan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu kan kita mau ngomong, ya Allah, aku gak akan banyak komplain deh gitu. Kan terserah Allah katanya. Betul nggak? Tapi orang yang sholatnya mabuk, iftitah sih, abis iftitah, ya Allah kenapa ya? Tadi nggak mau komplain, sekarang komplain, gimana sih gitu? Betul nggak? Makanya janganlah kamu sholat dalam keadaan mabuk. Ini mabuk tuh bukan urusan wine, bir, bukan. Mabuk tuh antara ucapan sama perilaku nggak sama, itu mabuk gitu. Jadi kita kadang-kadang, bukan kita sih, siapa-siapa gitu ya. Ya. Bukan di sini. Iya, suka nggak enak kalau ngasih contoh sih. Nggak jadi ya, udah gitu aja. Nggak di sini sih. Dasar kamu tuh pemabuk ya, gini minum terus tiap hari. Padahal yang ngomongnya antara ucapan sama perilakunya juga nggak nyambung amat gitu. Berarti orang mabuk nunjuk orang mabuk. Makanya Bu, ini menarik nih ya. Gen Z itu kalau udah dengar kata pengajian itu agak apatis loh, Bu. Betul nggak? Kenapa coba? Ibunya ngaji mulu tapi nggak berubah gitu. Ini si ibu ngaji mulu tapi gini mulu ya gitu. Ya jelas apatis lah anaknya. Makanya diajak ngaji, enggak, kenapa? Ini produk pengajian aja begini gitu. Benar nggak ini? Kan tapi kan ini contohnya bukan di sini sih. Nggak ada. Bukan nyindir, bukan ini mah ngomongin fakta. Tapi kalau yang nggak ngerasa nggak apa-apa sih gitu. Tapi kalau yang kesindir berarti ya gitu deh gitu. Sip ya. Jadi ingat, there is nothing except within. Semuanya selalu ada di dalam. Oke? Nah, sekarang every single, silakan Ibu.
Ibu coba rasain ya, setiap kita dapat sesuatu nih ya, coba rasain, diresapi gitu. Diresapi bahwa sebenarnya apa yang ibu-ibu cari petunjuk itu nggak pernah ada di luar gitu. Contoh, saya tuh sering dituduh loh ya. Saya sering banget dituduh bisa memberikan pencerahan sama orang. Dan saya selalu bilang, nggak bisa. Kenapa? Karena pencerahannya udah ada di dalam dirimu. Saya tuh cuman bidan yang membantu melahirkan bayi kesadaran yang ada di dalam gitu. Pemicu, trigger. Makanya kalau kita dapat sesuatu tuh, oh, gitu nggak Bu? Si oh itu berarti udah ada belum? Cuman kemarin nggak ngeh aja. Oh. Nah, jadi sadarilah bahwa semua adalah within, tapi faktor eksternal membantu kita untuk mengingatkan apa yang ada di dalam. Contoh. Ibu bisa sakit hati nggak sama omongan orang lain? Nah, ini jawaban orang mabuk tuh kelihatan aja ya. Nah. Sekarang saya tanya, waktu ibu sakit hati sama omongan orang lain, apakah ucapan dia yang menyakiti atau udah ada luka sebenarnya? Udah gitu. Udah diakui aja lah, ibu-ibu ini kan lukanya banyak banget, udah gitu aja lah. Nah, banyak banget gitu. Terus nganga lagi lukanya tuh. Jadi kalau kesentuh dikit, gitu, meledak. Nah, karena kalau kita belum mengakui kita terluka, nggak bisa Bu. Karena sorry to say, semua yang ada di luar diri kita, dia cuman push the button, lukanya udah ada. Berarti kalau saya sakit hati sama dia, bukan dia membuat aku sakit hati, lukanya udah ada, dia ngingetin doang, kamu masih luka loh di situ. Buktinya sakit hati. Berarti pertanyaannya, kalau ada orang yang bikin kita sakit hati, kita penting berterima kasih sama dia, karena kenapa? Kehadiranmu menyadarkan bahwa aku masih terluka. Ya jangan jadi marah dong harusnya. Betul nggak? Tapi realitasnya jadi bete nggak? Jadi marah nggak? Nah, berarti udah terluka plus bete, tambah terluka lagi nggak? Maka sebelum memaafkan tidak akan ada luka yang selesai. Maka semua kunci dari ketakwaan adalah forgiveness, memaafkan. Ibu tahu nggak? Sesaat Yesus sebelum disalib, doanya dia cuma satu loh. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Kurang hebat gimana forgiveness-nya seorang Rohul Kudus gitu. Maka Yesus bilang, cintailah musuhmu. Kenapa? Ketika kamu mulai mencintai musuhmu, kamu mulai menyadari semua yang kamu anggap musuh adalah sesuatu yang akan membuat kamu untuk mendekat kepadaku, kata Tuhan. Karena ya. Berarti memaafkan itu bisa bawa tentang memaafkan kita sendiri sebetulnya. Berarti memaafkan bukan karena kamu layak untuk dimaafkan, tapi aku layak untuk bahagia gitu. Berarti memaafkan untuk dia atau untuk aku? Ya terus kenapa susah banget sih? Betul nggak? Ya. Maka Nabi Muhammad dijelekin sama orang Yahudi, dilemparin, dikasih makan loh. Karena tahu bahwa bukan urusan dianya, bukan. This is my problem gitu. Ini esensiku gitu. Nah jadi maaf ya, ibu-ibu, sorry to say, once susah memaafkan, pasti susah ke aku satu tuh connect tuh susah banget. Kenapa? Karena yang tidak memaafkan, aku duanya tuh bergejolak gitu. Gini terus nih. Dan makanya kita dalam tradisi Islam dilatihnya 5 kali sehari gitu. Supaya gejolak manasnya, supaya gejolak pikiran, perasaan, emosinya, supaya gejolak egonya nggak kencang gitu. Sampai sini oke? Sip? Nggak perlu. Maksudnya gimana Bu? Klarifikasi bahwa saya sudah memaafkan gitu kira-kira. Ya, berarti ibu maafinnya masih sepotong aja sih kayaknya. Karena kalau sudah memaafkan itu nothing to do with anything tuh nggak ada. Ibu masih ingat nggak sih? Apa sih yang membuat jiwa kita terbelenggu? Masih ingat nggak? Kenapa sih jiwa kita tuh terbelenggu terus luka terus? Satu nih,
Belenggu jiwa yang paling bahaya adalah ingin dihargai, udah gitu aja. Kamu dengerin dong, jadi kayak penting banget gitu, kamu tuh gitu. Emang kita penting ya? Ibu-ibu penting gak hidupnya? Kayak penting banget gitu, omongannya tuh harus dengerin ya. Aku tuh omongannya penting banget gitu. Apa sih pentingnya kita gitu? Betul nggak? Sesaat kita merasa penting, sesaat kita akan membuat jiwa kita nggak tenang gitu. Maka orang yang paling membuat jiwanya nggak tenang karena pengen dihargai mulu gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sebetulnya sudah kita maafkan? Tapi kan kita memang tidak perlu untuk mengklarifikasi bahwa kita sudah memaafkan. Tapi sebenarnya dianya masih ada sangkutan gitu loh. Padahal kita sudah memaafkan. Let it go itu gimana ya? Itu urusan dia aja sih, Bu. Kan bukan urusan kita. Gini loh, Bu. Memaafkan itu bukan antara kita sama luar, kita sama siapa, tapi kamu sudah damai gitu loh. Itu aja. Iya, nggak ngaruh. Mau orangnya ngasih maaf kek, mau diomongin, nggak penting. Makanya saya selalu bilang gini, maaf ya, di waktu lebaran tuh agak nggak tepat kalau ada kata-kata mohon maaf lahir batin. Sebenarnya yang paling penting mohon maaf batinnya dulu, baru lahiriahnya gitu. Karena kalau lahir batin kan ngomong maafnya basa-basi ya, maafin ya gitu. Orang ngasih pesan lebaran aja copy paste dari tetangganya, namanya belum diganti gitu. Nah, ini ketahuan nih copy paste gitu, nggak ikhlas-ikhlas amat kan berarti gitu. Dapat nggak? Ya. Ini banyak yang nanya tentang memaafkan, pasti susah memaafkan ya orang-orang ya. Ya. Nggak apa-apa. Karena setelah memaafkan dan menjaga jarak itu namanya self love. Gitu. Kan nggak harus semuanya harus diiyahin dan dideketin lagi, enggak. Kita penting untuk menjarak tuh penting. Melipir ya. Melipir. Ya. Ya. Misalnya ada pegawai kita yang uang gitu, kita sudah memaafkan, ikhlas, tapi juga ada akuntabilitas, misalnya kita orang itu harus dipesan. Ya. Berarti kan memaafkan bukan berarti orang itu tidak punya akuntabilitas atau kita tidak memiliki akuntabilitas atau Betul dong. Ketika memaafkan, justru pelajaran dia setelah dimaafkan, setelah dipecat tuh bagus banget. Kan dia jadi belajar dong. Gitu. Sip ya? Ya. Kalau memaafkan itu apakah kita harus verbally mengatakan memaafkan Itu tadi. pada orang? Nggak usah. Kan memaafkan itu datangnya dari batin. Gitu. Yang penting kan ingat, within atau without. Nah, ya udah. Ibu gini. Apa ciri-ciri kita udah maafin coba? Kan sekarang orang ngomong, aku tuh udah maafin tapi aku nggak bisa lupa. Iya, aku udah maafin, tapi kalau ingat lagi tuh kesel ya gitu. Ingat deh ya, sesuatu yang terjadi pada diri kita itu masuk ke memori, dan memori itu nggak akan pernah hilang. Apalagi memori-memori yang sangat memiliki high extreme incident. Traumatic. Dan Bu, kerennya otak kita, memori-memori yang nggak penting tuh di-delete sama dia, tapi masuk trash bin. Ibu nggak akan ingat lagi yang nggak menarik zaman TK, SD nggak menarik itu nggak ingat aja udah. Tapi kalau punya ekstrim sesuatu pada saat itu yang reconnection kepada emotionnya kencang banget, sampai detik ini pasti ingat. First kiss misalnya. Ya. Pokoknya kalau habis ngomong first kiss terus itu udah lama enggak berarti ya. Aduh, sorry, saya salah cari contoh ya. Ini salah circle, maaf. Itu kemarin saya ngobrol di Gen Z, ini kan bukan ya, maaf. Ya. Salah contoh, maaf. Ya, sorry, itu kesalahan ada di saya ya. Ya, generasi kolonial ngomongin first kiss udahlah gitu ya. Alah gitu. Ya, maaf ya. Oke ya, dapat ya. Oke. Jadi gini, memaafkan adalah mengingat tanpa emosi, that's it. Selesai. Ya.
Berarti kalau diingat masih ada kalau diingat masih ya nggak ada emosi lagi. Begitu nyeritain ya udah, ih dulu kamu tuh nyebelin banget ya, lucu banget ya kita ya. Nah udah. Ciri-cirinya ingat, nggak ada emosi lagi. Nggak gini loh Bu, bukan urusan wajahnya aja sih. Even kalau orang belum memaafkan, dengar namanya aja langsung zzz, gitu. Apalagi ngeliat mukanya, gitu. Dapat ya? Dan itu nggak bisa kalau nggak dilatih loh, nggak bisa. Nggak ada tiba-tiba orang yang jago memaafkan tuh, nggak ada Bu, nggak mungkin. Makanya kita akan selalu dihadirkan sama siapapun untuk dilepaskan, dimaafkan. Apalagi nanti kita ngomongin karma gitu ya. Wah itu seru banget sih. Once not forgiveness itu pasti akan diulang. Repeatual, samsara kalau bahasa Hindu Budanya. Kita akan muter di situ gitu. Makanya power dari semua. Seseorang yang sering terhubung ke aku satu, aku dua, sholat. Kuncinya apa sih? Salam kanan, salam kiri. Berarti dia bisa damai nggak? Jadi kalau orang sholatnya rajin tapi susah memaafkan, berarti senam namanya. Betul nggak? Karena outputnya adalah salam kanan, salam kiri gitu. Oke sampai sini? Ya, Ibu. Ya, pakai mic Bu. Lupa ya, punten. Cek. Ini kayaknya habis baterai deh. Boleh minta baterai nggak? Cek. Udah. Ya, dah. Saya mau sharing tentang memaafkan. Menurut saya, pengalaman saya, memaafkan itu ketika saya melihat orang yang hadir dalam hidup saya itu, baik ia memberikan pencerahan atau memberikan duka. Artinya duka itu memang bukan dari orang tersebut, tapi menimbulkan duka. Saya hanya berterima kasih karena dia mematangkan karma saya sebetulnya, Kang Abu. Ya. Karena memang kita harus lewat orang lain untuk mematangkan karma kita itu. Jadi penderitaan itu ketika kita terima, bukan kita lihat sebagai penderitaan, tetapi betul-betul terima kasih. Karena tanpa dia saya tidak matang, karma saya tidak berbuah. Memang harus melalui orang lain ketika karma itu harus berbuah. Begitu saja. Oke, boleh, keren. Makasih Bu, mantap. Sip ya, aman ya? Udah gak ada masalah sama memaafkan ya? Nah, sip. Tinggal dipraktekin gitu maksudnya. Pokoknya ingat, jangan lupa, begitu aku ingin dihargai, begitu aku ingin diakui, begitu aku ingin mengatur, dan begitu aku ingin memiliki, dan begitu aku ingin menjadi orang lain, ini hal yang PR banget aja. Sip ya, ini salah 5 deng. 5 belenggu kenapa si manas bergejolak mulu gitu. Oke? Jadi 1 dihargai, diakui, pengen ngatur, pengen memiliki, pengen jadi orang lain. Dah. Tuh kalau kita sadari 5 hal ini diberesin, nanti pelan-pelan si manasnya pasti akan santai gitu. Turun pasti. Sip ya. Intinya Bu, udah nggak usah ngerasa penting lah, udah gitu aja. Nah, biasa aja. Kita tuh nggak penting-penting amat lah, udah gitu ya. Jangan nggak usah. Aku kan sebagai gitu. Identitas. Oke, sip? Clear? Oke. Jadi yang membuat manas kita, jiwa kita bergejolak apa? Hubungan antara eksternal sama internal apa? Panca indera. Oke? Nah, kan 5 menit lagi ya, saya nggak pengen banyak ngomong sih hari ini, supaya kita banyak rasa gitu. Sip. Nutrisinya pikiran kita dapat, tapi nanti kita rasain kesini gitu. Oke ya? Oke. Berarti pertanyaannya, pikiran, perasaan, dan emosi, dia penting untuk menjadi tenang. Contoh, Ibu kalau ngelihat gunung, di sininya ada sungai,
maka gunung otomatis terrefleksi gambarnya pada sungai, betul? Nah, pertanyaannya, ketika gunung ini pengen terrefleksi kepada sungai dengan gambar yang perfect, kata kuncinya apa sih? Air sungainya tenang. Maka gunung ini adalah Allah, tampilan yang menjadi bayangannya adalah kita, dan sungainya ini namanya adalah jiwa kita gitu. Maka kalau dalam tradisi Christianity ini disebut Imago Dei, kamu ini adalah citranya Tuhan. Dalam perspektif Islam disebut Khalifah, kamu adalah wakilku. Berarti kalau kita mau jadi wakilnya dia, mau jadi citranya dia, mau jadi dia dalam tanda petik, buatlah jiwamu tenang, maka dia akan hadir gitu. Kebayang nggak kalau ini sungainya gini, gambarnya juga jadi gini-gini nggak? Iya. Berarti dia akan menampil 100% ketika jiwamu tenang gitu. Berarti kalau kita masih bergejolak dengan air riak ini, sibuk dengan riak ini, nggak bisa. Berarti kita harus lepas dari air ini semua. Kalau bahasanya Yesus, berjalan di atas air. Dia nggak ngikutin lagi riaknya, tapi aku udah di atas air. Kalau bahasanya Vedanta, itu namanya non-duality. Kalau bahasa Islamnya, itulah yang disebut tauhid. Sudah lepas, la ilaha illallah. Ilah itu konsep, Allah itu realitas. Tidak ada konsep lagi kecuali aku menerima realitas. Kalau bahasanya Musa, dia sudah bisa membelah lautan. Maka ketika dia membelah lautan, antara lautan kanan dan lautan kiri, sudah dia tidak menguasai dirinya, maka dia bisa jalan di antara gelombang-gelombang lautan gitu. Makanya ibu jangan dengerin banyak dongeng, jadi dongeng ya. Tapi esensinya adalah dia sudah tidak lagi terganggu oleh gelombang-gelombang pikiran, gelombang-gelombang perasaan, gelombang-gelombang emosi, gelombang-gelombang sosial media. Buat dia nothing. Jadi kalau udah dijelekin, ih kamu jelek banget, jawabannya simpel, emang udah selesai. Kamu pesek. Kamu pesek, emang udah, kan emang pesek, udah nggak usah sakit hati. Gitu. Ya. Kenapa? Karena sudah tidak mengganggu lagi jiwanya gitu. Sip ya. Jadi sekarang saya tanya, yang mengganggu jiwa sebenarnya siapa? Aku. Karena di sini ada persepsi, di sini ada imajinasi, di sini ada konsep, di sini ada program. Kalau di filmnya Keanu Reeves ini disebut Matrix gitu. Makanya ibu jangan hidup di Matrix. Belajar untuk out of Matrix gitu. Ingat ya Bu, dunia ini permai, jadi ibu nggak usah serius-serius amat lah, santai aja. Makanya kata Alan Watts, dunia hidup didesain sangat rileks, tapi kamu terlalu serius menjalani hidup gitu. So don't be serious. Pun dunia ini adalah permainan, tapi nggak bisa juga diisi dengan main-main, beda. Tapi rileks saja. Clear? Sip? Nah, yang akan kita lakukan beberapa saat lagi adalah membuat gelombang ini tidak beriak. Untuk tuma nina, namanya still. Pertanyaan, kalau di sini ada jasad, di sini ada jiwa, kalau ini mau tenang, salah satu ciri untuk kita mulai awal dulu adalah jasadnya ditenangin dulu. Karena jasad yang tidak tenang akan membuat jiwa juga nggak ikut tenang. Berarti tubuhnya harus diam nggak? Iya. Makanya ibu pernah dengar nggak ada satu fikih, kalau sholat nggak boleh gerak lebih dari 3 kali gitu. Iya. Maksudnya tuh jangan banyak gerak gitu. Jadi ada nyamuk 1, oke 1, sisa 2. Satu lagi nih, 3, udah 4, aduh ini udah habis nih kreditnya. Kan bukan gitu maksudnya. Tapi kita belajar still. Makanya Bu, ilmu yang paling mahal dalam hidup adalah tenang dalam setiap kondisi. Kalau kamu tenang dalam setiap kondisi, kamu akan menang dalam setiap kondisi.
Maka orang yang tenang pasti nggak panik gitu. Karena panik itu habits dan bawaan dari sini gitu. Dan itu penting untuk dilatih. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Berarti kalau misalnya jasadnya tumaknina, jiwanya juga mutmainah, dua-duanya, baru nih kita akan terkoneksi ke sini. Itulah namanya khusyuk. Dan ini nggak bisa diceritain sih, ibu harus ngalamin langsung. Iya. Wudhu di sini. Iya. Ibu kita tahu kita makhluk energi nggak? Berarti ada vibrasi nggak? Bisa nggak ketika kita baca satu sosial media membuat hati kita nggak enak? Bisa? Bisa jadi negativity nggak? Bisa jadi banyak negatifnya nggak? 80% air bukan? Tubuh kita. So ketemu air itu adalah flushing semua energi buruk jadi positif semuanya. Itulah ketemu air. Makanya ketika kita ada bad mood, apapun konteksnya, vibrasinya lagi nggak enak, disuruh ketemu air, air itu nature, back to the nature, flushing. Makanya abis wudhu sebisa mungkin jangan sentuh sama siapapun. Kenapa? Bisa nular gitu. Karena energi. Pun kalau nggak ada air, kamu grounding deh, kamu ke tanah. Kenapa? Flushing semua bad energy gitu. Jadi kata kuncinya bukan ngebersihin jasadnya, bukan, tapi membereskan energi pada jasad. Ibu wudhu sama mandi lebih bersih mana? Kalau buat tubuh. Tapi kalau habis mandi mau sholat tetap wudhu nggak? Berarti bukan urusan ininya kan? Tapi diri eterik kita gitu. Kita udah pernah bahas Pancamaya Kosha belum di sini ya? Oh iya, nanti kapan-kapan. Oh itu berat-berat, udah nanti aja lah ya, udah nanti. Tapi dapat ya Bu ya? Berarti keren nggak kita disuruh wudhu dulu? At least Bu, Allahu Akbar, alright, checking time. Ya Allah ya Rabbana, dari subuh ke zuhur dengerin apa aja kok nggak enak nih mood. Oh pantas. Dari tadi dengerin gosip mulu nih misalnya. Mata, pikiran, ngomong apa aja, ngechat apa aja, ngelangkah kemana aja. Kan yang dicek itu adalah bagian dari software kita, ingat nggak? PPH, LDKK, pendengaran, penglihatan, hati, lidah, tangan, kaki, dan kulit. Kan cuma itu yang dicek. So ibu-ibu maaf ya, wudhu ada di basuh punggung nggak? Kenapa? Nggak ada kaitannya sama ini. Bukan, iya nggak nyampe juga sih, benar sih. Itu jawaban bagus ya. Saya mau nanya, maaf ya. That's it. Karena 80% diri kita adalah air. Maka kalau mau diberesin harus ketemu air. 90% nggak ngeh sih. Karena 90% ngerjainnya ikutan dogma. Jadi dia nggak bisa enjoy. Makanya Bu, 50% husunya sholat itu ada di wudhu sebenarnya. Itu tuh tune in sebenarnya. Gitu. Udah tenang aja Bu, nanti kita bahas, tenang. Kan nanti bentar lagi kita ngerti. Nanti tahun depan. Sip ya. Intinya mindful aja, ngerjainnya tuh mindful aja. Dah. Sip ya. Makanya nanti kita belajar talk to the water misalnya. Itu penting banget sih. Bagaimana kita belajar untuk grounding gitu. Next on lah. Tapi yang penting untuk menutup 2024 ini, at least kita akan memasuki bagaimana kita bisa menenangkan batin kita, menenangkan jiwa kita dengan apa? Dengan tumakninah gitu. Clear ibu-ibu? Sip ya? Dapat ya? Nah, berarti nanti tubuh kita regulasi nih. Regulasi tubuh. Nanti panca indera kita regulasi. Panca indera yang paling penting untuk kita regulasi, ya semuanya penting sih. Tapi saat ini yang paling penting adalah penglihatan dan pendengaran. Makanya ibu-ibu kalau mau meditasi sebisa mungkin sama perasa ya, lidah. Itu bagus banget kalau mau sholat, mau meditasi, jangan makan dulu kalau bisa. Itu ngeganggu. Allahu Akbar. Nah, itu jadi nggak konsen kita. Nah, makanya kenapa ada puasa itu penting gitu. Sip ya. Makanya intermittent fasting itu penting banget. At some point nanti kita bahas lebih dalam. Penting sepenting-pentingnya. Ya, makanya less eating is better.
Dan jangan lupa sekarang yang membunuh bukan kekurangan makan, bukan kelaparan, tapi kebanyakan makan. Dan itu pasti itu pasti akan membuat energi kita jadi tidak homeostasis namanya, nggak seimbang. Anyway, nah antara pendengaran, penglihatan, perasa, perabaan, dan penciuman ini kita penting untuk regulasi. Makanya at some point pernah dengar nggak malaikat itu suka banget yang wewangian? Pernah dengar nggak? Maksudnya kalau hidung kita dikasih penciuman yang asik tuh relax gitu. Makanya di tradisi lain ada dupa gitu ya, ada apa, itu sebetulnya untuk membuat semuanya relaxing gitu. Jadi pastikan penglihatan, pendengaran, perasa, raba, cium itu semuanya tidak terganggu dan tidak ada distraksi gitu kira-kira. Clear? Sip? Nah, ketika si panca inderanya sudah diregulasi, dia akan mengurangi impuls kepada pikiran, perasaan, emosi. Dia nggak akan dikasih banyak makan jadinya. Kenapa? Switching off kuping. Ibu, kuping itu daya dengar atau instrumen dengar? Instrumen. Kuping dan pendengaran beda nggak? Beda, karena kuping itu ada di jasad, daya dengarnya ada di jiwa. Maka ada nggak orang yang punya kuping tapi nggak mau dengar? Nah, namanya suami. Di sini loh. Ya, kocok. Aduh, hari ini salah arah terus ya. Sorry. Beda circle ya. Maaf. Dapat ya? Ada instrumen dengar, ada daya dengar. Ada instrumen lihat, ada daya lihat. Ada instrumen, semuanya itu kita penting untuk ngebedain. Oke? So hari ini kita akan belajar 1, 2, dan 3. Ya. 1 tuh kita bicara tentang jasad. Kita akan bicara tentang jiwa, dan kita akan bicara 2 ini kita akan regulasi gitu kira-kira. Sip ya? Clear? Oke? Pelan-pelan ya, pelan-pelan, santai dan rileks. Sekarang ibu-ibu duduknya nyaman dulu aja, sok. Karena kalau nggak nyaman nanti susah. Mau sila boleh, mau selonjoran boleh, mau sambil agak apa namanya nyender boleh. Yang penting nyaman. Dan selain nyaman, kalau bisa tulang punggungnya tuh lurus. Jadi tumak ninah itu santai, tapi nggak males gitu bu. Beda ya kalau gini nih. Beda. Itu bukan tumak ninah, ini males gitu. Jadi santai, sok. Ibu duduknya nyaman dulu, santai, relax. Oke. Kacamatanya boleh dilepas supaya nggak ngeberatin. Dah. Oke. Santai ya. Nyaman aja. Pokoknya ibu duduk nyaman. Udah dapat nyamannya, makanya posisi itu penting. Posisi jasad kita tuh penting. Karena ini yang akan jadi foundation. Oke, duduk santai, relax. Oke. Bu, gimana sih cara membuat tubuh kita tenang? Jasadnya kan ada jasad, ada jiwa kan? Kita ngomong jasad dulu. Gimana cara membuat tubuh kita tenang? Kasih informasi ke tubuh ini kalau aku lagi baik-baik aja. Nah sekarang saya tanya, gimana cara ngasih informasi? Karena gini, tubuh itu nggak tahu omongan kita bu, tapi yang tubuh tahu adalah apa yang kita rasain sekarang. Oke? Pertanyaan. Konektivitas antara jasad, jiwa, dan ruh, titik tengah konektivitasnya ada di mana? Dengerin dulu pertanyaannya. Jasad, ibu punya jasad berapa lama ya? Jiwa dan ruh, titik konektivitasnya cuma satu, namanya napas. Jadi kalau ibu-ibu mau ngasih tahu tubuhnya bahwa I am okay, sesederhana napasnya dipelanin sedikit. Karena begitu kita memelankan nafas kita lagi ngasih tahu ke tubuhku, aku lagi baik-baik aja. Karena tubuh ngebaca kita baik-baik aja atau enggak tergantung dari nafas.
Ibu kerasa nggak kalau lagi marah nafasnya jadi pendek? Kalau lagi kesal jadi pendek? Yes. Berarti kalau kita nafasnya pendek meskipun kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Nggak bisa. Tubuh nggak tahu kamu apa-apa atau nggak apa-apa. Kenapa? Karena tubuh cuma tahu dan ngebaca dari nafas. Oke? Sip. Yuk kita duduk. Supaya nggak terlalu sibuk, matanya boleh dipejamkan. Kacamatanya boleh dibuka aja. Dilepasin aja kacamatanya. Kepalanya nggak terlalu tunduk dan tidak terlalu mendongak. Still aja gitu, enak. Dah, supaya kita untuk relaksasi dulu, ibu bahunya boleh diangkat sebentar, lepasin, angkat lagi sebentar, lepasin, angkat lagi sebentar, lepasin. Nah, relax ya, santai. Nah, di saat ini silakan ibu-ibu masing-masing perlambat nafasnya dari sebelumnya, dilambatin aja senyamannya. Jadi kalau asalnya tarikan narik 5 buang 5, mungkin sekarang jadi narik 7 buang 7 gitu. Tapi sesuai kesanggupan aja, silakan. Ditarik perlahan, dibuang lebih perlahan, dalam sekitar 5 cycle, 5 kali aja silakan. Dan rasakan setiap kita memperlambat nafas, rasakan tubuh ibu-ibu jauh lebih rileks dari sebelumnya. Rileks aja Bu, rileks aja. Oke, cukup. Matanya boleh dibuka pelan-pelan, dibuka lagi. Dah, ada yang ngerasa jauh lebih rileks dari sebelumnya? Ngerasa semua? Oke. Dah, nanti kita akan satu-satu ke situ. Yang kedua, bagaimana membuat jiwa kita nggak terlalu sibuk? Dengan cara yang paling sederhana adalah melatih pendengaran kita mendengarkan apa yang dia mau. Jadi begitu nanti ibu-ibu ngedengerin sesuatu, tolong jangan dianalisa, dengarkan itu hanya sebagai suara. Termasuk apa yang nanti saya omongin, ibu nggak usah pengen terlalu ngerti, just listen as a sound. Karena suara semesta itu cuma ada 2, kalau nggak z, dah. Nah, z, itu jadi kata-kata, dan kata-kata ini kita maknai. Contoh-contoh. Ibu kalau dilecehkan, dijelekin sama orang yang pakai bahasa Rusia, ibu sakit hati nggak? Kenapa? Nah, gitu, udah. Coba sekarang buat ini semua adalah suara, nggak usah dimengerti, tidak ada suara yang baik, yang buruk, hanya dengarkan aliran suara semesta sebagai suara. Nah, nanti saya mau pakai alat bantu supaya lebih fokus. Oke? Jadi kita sebentar lagi akan meregulasi pendengaran kita, dengarkan semua suara tanpa penilaian. Just listen the sound, mau ada suara AC, ada suara saya, ada suara apapun, just listen the sound, tidak usah dianalisa. Oke? Yuk, duduknya lebih oke lagi, santai dan rileks. Matanya boleh dipejamkan. Dan sekarang silahkan saksikan nafasnya masing-masing.
ditonton aja nafasnya. Kalau pikiran ngajak ke depan, ke belakang, kembali ke nafas. Dan pikiran tuh paling gak suka momen-momen seperti ini, karena dia akan membawa dan menarik dan mengajak kita untuk menganalisa. Sesaat pikiran mengajak menganalisa, kembali ke nafas. Belajar tidak login kepada pikiran. Santai dan rileks. Dengarkan semua suara hanya sebagai suara dan tidak perlu dianalisa. Jika pikiran hadir, ngajak untuk login, kembali ke nafas. Santai dan rileks. Santai dan rileks. Dan rasakan tubuhnya semakin rileks, lepas dari ketegangan-ketegangan, lepas dari beban-beban. Hadirkan dirinya utuh di sini saat ini. Santai dan rileks. Dan nikmati semua suara yang didengar sebagai suara. Tidak perlu dianalisa. Santai dan rileks.
Izinkan jiwanya untuk beristirahat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah. Istirahatlah sejenak dari kekhawatiran. Istirahatlah sejenak dari ketakutan. Istirahatlah sejenak dari masa depan. Istirahatlah sejenak dari masa lalu. Dengarkan suara sejatimu yang boleh jadi sudah lama berteriak untuk dikunjungi. Sudah lama berteriak untuk dikenali. Sudah lama memanggil, yang boleh jadi selama ini egoku mengabaikan. Tetap santai dan rileks. Dan mengizinkan diri sejati sang welas asih untuk hadir, untuk dialami dan rasakan kerinduannya. Rasakan kehadirannya. Dan rasakan per saat ini lebih tenang, damai, dan lepas. Santai dan rileks, hanyalah bersedia. Tidak mengapa-ngapa, bersedia. Santai dan rileks. Jika pikiran mengajak untuk beraktivitas, kembalilah ke nafas. Dan kita akan terkoneksi untuk melepaskan semua beban-beban dan membiarkan kasih sayang Tuhan untuk membantu melepaskan. Tidak perlu diikuti, hanya niatkan dan alirkan.
dari niat terdalam, sampaikanlah terima kasih kepada tubuh ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan silahkan untuk memeluk tubuhnya masing-masing dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Dan berterima kasih. Diiringi dengan bersyukur, penuh dengan syukur, dalam ketulusan total untuk berterima kasih. Santai dan rileks. Nikmati momen-momen bersama dirinya yang boleh jadi selama ini diri ini adalah yang paling dekat, namun aku merasa jauh. Bersyukur, berterima kasih. Santai dan rileks. Dan boleh mengembalikan kedua tangannya ke pangkuan dan bersedia untuk melepaskan semua apa yang masih berat dalam jiwa kita. Dalam terkoneksi seutuh-utuhnya kepada Dia, dan hanya bersedia biarkan welas asih dan kasih sayangnya membantu kita untuk melepaskan semua yang masih dipegang, masih berat, dilepaskan aja.
Gak usah dipikir, gak usah dianalisa. Lepaskan satu persatu. Lepaskan ketakutan, kekhawatiran, kebencian, bahkan dendam yang disadari ataupun tidak. Lepaskan, niatkan saja. Dan rasakan semakin lepas, semakin ringan, santai dan rileks. Rileks. Relax. Dan silahkan nikmati saat-saat ini. Syukuri. Santai dan rileks. Jika pikiran mulai mengganggu, kembalilah ke nafas. Dan silakan amati nafasnya masing-masing. Saksikan. Saksikan. Dan sadari tanpa dianalisa, dirasakan saja. Aku bukan tubuhku. Aku bukan namaku. Aku bukan status sosialku. Aku bukan identitasku. Santai dan rileks. Santai dan rileks. Bersyukur, berterima kasih. Dan tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Matanya boleh dibuka sambil kita mengusap wajah kita penuh dengan syukur, berterima kasih.
Dan kita boleh tepuk tangan sama-sama. Oke. Ada something, ibu-ibu? Boleh? Ada yang cerita apa, gimana? Mungkin kita muter sebentar aja gitu ya. Saya ngerasain ini, ngerasain itu supaya nanti kita bisa tahu dan berbagi experience-nya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya rasakan adalah tadi ada di satu titik di mana saya ngerasa panas, berkeringat. Dan di saat itu juga saya merasakan bahwa saya sudah mulai distraction. Terus kembali lagi ke awal, itu saya merasakan kayak di lorong. Dan emang di situ sih damainya untuk bisa diam. Tapi panas kalau saya. Memang karena mungkin sudah menopause atau gimana. Tapi di satu saat panas. Terima kasih. Oke, makasih. Silakan Ibu. Oke, Kang Abu, kalau tadi saya merasakan di saat saya benar-benar konsentrasi, fokus kepada nafas, saya merasakan dingin ya, kayaknya dingin gitu loh, dari masuk ke sini terus kayak mengalir ke badan. Tapi emang mungkin karena jarang ya, baru pertama kali, mungkin nggak sering meditasi, jadi pikiran nakal tuh emang kita lagi enak dulu, Masih aktif gitu masih ya? aktif. Terus Kang Abu kan bilang coba balikin lagi ke nafas. Nah, kita balik lagi nafas, tapi suka agak susah tuh kalau udah ke distract terus mau ngebalikin lagi, mau ngedapetin feel yang tadi kita rasain dingin apa gitu, kita bisa ngerasain aliran, itu agak-agak sulit sih. Jadi it takes sometimes lagi untuk ngerasain seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Silakan. Waktu awal sih kayak masih ke distract gitu, terus pas udah bener-bener tenang, saya ngerasain mungkin kayak ada kayak percikan, ada sinar gitu, Oke. kecil gitu. Oke, makasih Ibu. Terima kasih. Ibu, monggo. Ya, kalau aku pertamanya awalnya tuh kayak ada sakit di sini. Tapi lama-lama setelah ikutin nafas itu lama-lama hilang. Dan saya seperti tidur. Relax. Tapi nggak tidur, Oh, saya keren. bisa dengar Iya. suara Kang Iya. Abdu. Jadi rasanya enak. Ya, makasih Ibu. Keren. Mangga Ibu. Kang, kalau saya tenang aja Kang, kayaknya nggak ada apa-apa gitu di flat aja gitu. Gitu aja, Tapi Kang. feel calming gitu Bu? Iya. Oke, Iya. makasih. Kasih damai gitu kayaknya. Oke, Iya, kasih. oke. Ibu? Kalau saya awal-awal sulit, tapi ketika merasa fokus di nafas kayak menjalar gitu, lalu di tengah-tengah ini saya gatel gitu, karena kebetulan kemarin teman saya benerin cakra saya, dia bilang emang di daerah sini. Oke. Tapi feel more relax Bu? Iya. Oke, good. Makasih. Alhamdulillah kalau aku ngerasa tenang aja Kang Abu. Terus kemudian juga lagi emang gak sehat. Tiba-tiba tadi tenggorokannya rasa gatal banget. Cuman terus aku konsentrasi untuk ke nafas, terus bisa udah gak gatal. Terus terakhir rasanya tambah kayak pas Kang Abu tadi suruh meluk itu kayak ada rasa sedih. Sedih aja. Kalau suruh pas peluk badan. Kalau ngerasa kayak bersalah kalau nggak kayak banyak kegiatan terus nggak istirahat gitu, jadi kayak ngerasa bersalah sama tubuh gitu aja. Oke, makasih Ibu. Terima kasih. Kalau saya tadi rasa tenang ya Kang Abu. Setelah kita latihan nafas, juga pejamkan mata gitu, memang rasanya jadi lebih rileks. Itu aja sih. Oke, makasih Ibu. Silakan. Tadi saya rasanya lebih tenang sih, lebih kayak zero aja gitu. Jadi antara sadar dan nggak sadar ya, kayak tidur.
Itu aja sih. Oke, makasih. Saya juga merasakan ketenangan, terus rasa damai dan rileks gitu yang saya rasakan. Oke, makasih. Kalau saya tuh merasa tenang seperti di dalam ruangan meliputi tenang. Tapi pas tadi Kang Abu bilang berterima kasih sama tubuhku, tiba-tiba reaksi batuk aku malah keluar. Ya udah itu aja sih. Padahal saya emang ada batuk, tapi sebelumnya kan tenang. Pasti bilang berterima kasih sama tubuh, malah reaksi keluar batuknya. Kasih Kang Abu. Makasih, Bu. Silakan. Kalau saya pertama awal-awal gitu kayak ngambang malah. Kayak ngambang, terus abis itu udah terus ke ininya lebih tenang lah gitu. Oke, makasih. Kalau aku merasa tangannya kayak kesemutan terus anget, aku merasa badan aku enteng banget. Makasih. Makasih. Enggak, Ibu. Mohon lebih rileks, terus kayak nggak sadar itu, kayak terbang. Makasih. Oke, tapi lebih rileks ya. Rileks. Oke, mantap. Silakan. Ya seperti tidur aja sih, seperti tidur tapi sadar gitu. Nah, tenang aja gitu. Oke. Cuman sempet, oh belum ya, lama. Ketika udah mendapatkan sedikit tenang, sedikit padahal, tapi sudah pengen tersadar. Begitu saya mencoba membuka mata, oh belum selesai, ya udah ikut lagi. Oke. Gitu gimana tuh Bang? Ya, yang penting kan ada calming ya di situ ya. Oke. Kalau saya awalnya agak struggle dengan menenangkan pikiran yang hiperaktif dan terutama indera pendengaran. Justru ketika Kang Abu bilang mendengar jangan menilai, tanpa menilai malah oh ya jangan menilai. Nah, oh ya. malah jadi menilai ya. Menilai kemarin nonton konser biola yang ini agak fals gitu. Jadi malah inget ke situ. Terus lama-lama bisa, dan ketika turun hujan akhirnya bisa masuk ke ritme nafas dan agak lebih fokus ke nafas dibandingkan ke pikiran. Tapi saya memang pikirannya hiperaktif, jadi emang meditasi itu memang hal yang sulit buat saya. Tapi feel good nggak? Setelahnya feel iya. better, feel calming gitu? Iya, jauh. Oke. Ya. Oke, makasih. Kalau saya rasanya tenang, enak Kang Abu, terutama pas dibilang bersyukur itu ya, rasanya enak banget. Tapi di tengah agak akhir saya sempat rasanya ngantuk banget gitu, ngantuk banget, tapi saya terus berusaha buat oh ya balik ke nafas lagi, bersyukur lagi. Lalu pas bangun saya sempat agak sedikit keliangan, agak keliangan, tapi begitu keliangannya hilang rasanya enteng dan enak banget, lebih enteng dari sebelum tadi kita mulai gitu. Oke, makasih. Dikit ya mempengingat, ibu-ibu kalau meditasi ketiduran berarti tidurnya nggak tidur beneran waktu tidurnya. Biasanya tidurnya banyak pikiran, gelisah gitu. Karena mata merem tuh belum tentu istirahat. Nah makanya waktu meditasi nyaman tuh tidur nggak apa-apa sih. Untuk awal-awal that's okay. Karena orang yang tidurnya nggak total, orang yang matanya merem tapi pikirannya nggak istirahat, itu biasanya nggak fresh. Makanya kalau diajak meditasi banyak yang ketiduran, menunjukkan bahwa kualitas tidurnya perlu dipertanyakan gitu kira-kira. Cip ya, jangan-jangan boboknya banyak pikiran. Nah gitu. Lanjut. Kang Abu, saya sebenarnya nggak bisa meditasi, tapi pas kebetulan saya habis ambil kelas hipnoterapi. Saya nggak pernah dihipno, tapi baru sekarang saya bisa ngerasain self hypnotism. Oke. Alhamdulillah, makasih Kang Abu. Oke, keren. Jadi tadi kayak misalnya sugesti itu ya kan, kita ngerasain, kita ngedengerin ada teman-teman yang batuk, itu saya juga udah mulai ngerasa. Mungkin karena AC, udara kering dan sebagainya. Di sini saya juga belajar untuk connected with my body gitu kan. Saya belajar untuk bilang ke badan saya, tenggorokan kita nggak apa-apa. Terima kasih badanku dan itu semua. Dan ternyata benar. Jadi baru pertama kali saya bisa mempraktekkan meditasi, which is self hypnosis ke dalam diri saya, dibimbing Kang Abu. Jadi makasih tadi, walaupun tadi sempat juga sama juga kram,
kesemutan gitu kan, saya bilang ke badan saya, kita nggak apa-apa, kita baik-baik aja. Dan benar pas melek baru berasa banget semuanya. Ya, makasih Kang. Oke, thank you, keren, lanjut. Tadi agak susah awalnya, tapi habis itu kayak ketiduran ya, cuman denger terus gitu. Terus sekarang lapar deh. Ya, tenang Bu, bentar lagi makan siang. Silakan Bu. Kalau saya terus terang memang ngantuk sama Ima juga Ika lapar juga. Tapi yang paling ini bersyukur sama semua anggota tubuh. Jadi kaki, tangan, alhamdulillah semua masih berfungsi semuanya. Makasih Kang. Makasih. Lanjut. Alhamdulillah. Mohon maaf Kang Abu, kenapa saya berasa beda sama yang lain? Iya. Karena justru saya pengen nangis. Oke. Terus saya coba alihin aja karena saya nggak mau nangis. Selama sepanjang itu tadi berapa kali saya kepengen nangis aja gitu loh, kayak ngerasa kok gini ya gitu loh. Iya, nggak apa-apa sih. Iya. Tapi itu yang kerasa ya. Iya. That's okay. Oke. Ya, makasih. Kalau saya di awal udah enak Kang Abu, tenang, terus udah putih semua. Tiba-tiba waktu Kang Abu bilang berterima kasih sama tubuh, itu justru jadi terharu, terus ya nangis akhirnya. Oke, makasih Bu, makasih. Ya Kang Abu, kalau saya semenjak retret kemarin, saya sempat muka saya merah dan saya masuk rumah sakit 2 hari. Tapi semenjak itu karena memang sudah panik, nggak tahu kenapa sebabnya. Akhirnya saya coba lagi untuk meditasinya lebih sering. Tiap ada suster yang masuk, saya minta dikunci aja, takut dianggap aneh. Jadi semenjak kemarin dikasih obat apapun tuh nggak sembuh gitu. Cuman setelah saya memang melepaskan, kemudian saya yang lebih sering memeluk diri sendiri. Nah mulai agak ajaibnya tuh mulai tadi malam gitu, tiba-tiba hilang gitu merahnya, yang tadinya udah nggak tahu, dokter juga bilang kita tunggu hasil darah seminggu gitu. Ya alhamdulillah sih tadi pagi udah saya kirim foto ke keluarga bahwa ini hilang gitu, dan amazing sih. Oke. Alhamdulillah. Ya. Hatur nuhun, Ibu. Mantap. Lanjut. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Kang Abu. Memang betul kita ada saatnya memang kita harus bisa merenung diri. Ya. Karena gimana pun juga kita harus berterima kasih kepada sel tubuh kita sendiri, karena dia sudah bekerja keras setiap saat, dan itu buat saya memang alhamdulillah manjur gitu, dalam arti kita memang harus, si tubuh kita kan memang punya nyawa juga ya. Memang harus kita sel-sel tubuh badan kita harus kita ajak sering bicara, sehingga kita yang sendiri bisa merasakan seperti apa sebenarnya apa yang terjadi di dalam diri kita sendiri. Alhamdulillah. Itu sudah tadi dirasakan sangat terasa, pastinya akan lebih ringan karena kita bisa merilis diri kita sendiri, dan kita memang harus banyak bersyukur, itu yang paling utama. Itu paling sulit sebenarnya, kita mensyukuri diri kita yang sendiri apa yang pun yang terjadi. Oke. Makasih. Makasih Bu, keren. Sami-sami. Makasih. Lanjut. Tadi yang saya rasakan ya tenang, sama pas tadi Kang Abu bilang bersyukur kepada tubuh, itu saya merasakan banget. Saya kan habis cedera lutut gitu. Ya sebenarnya sakit gitu, tapi tadi langsung hilang. Nah di situ langsung timbul rasa haru. Tapi intinya ya tenang, tapi masih harus banyak berlatih. Oke. Terima Makasih Bu, keren. Makasih. Lanjut. Terima kasih Kang Abu. Saya ternyata kualitas tidurnya kurang ya. Karena saya ngerasa tenang terus tidur. Ya bagus Bu, istirahat ya. Terus sambil bingung, aduh kalau kebangun nanti tahu-tahu jatuh gitu, sempet gitu. Jadi ya udah gitu deh, senang bisa tenang hatinya semuanya. Oke. Ya, makasih. Makasih Bu. Ya kalau saya
awalnya saya susah sekali untuk fokus untuk ikutin lari-lari, pikiran itu nggak bisa. Terus saya fokus nafas, masih lari-lari, nakal. Saya fokus lagi, pokoknya awal tuh susah ya. Pas udah lama terus bisa tenang, terus ngantuk, agak ngantuknya. Tapi saya langsung fokus lagi nafas, terus pas bilang ucapkan terima kasih ke tubuh tuh ada kayak kok malah mau nangis gitu, sedih gitu. Kenapa nggak tahu, kayak ada apa gitu, kayak terima kasih, harus bersyukur, terima kasih gitu. Lama-lama ya udah rilis aja. Oke. Makasih Ibu. Silakan. Ibu, bangga. Ya, saya merasakan biasa, tenang, bisa melihat sebagaimana apa adanya, nafas yang keluar dan masuk, dan semua yang timbul dan lenyap. Oke, makasih. Keren. Silakan Ibu. Kalau saya merasa tenang, terus kayak ikhlas, ridho, dan kayak berterima kasih, bersyukur, dan menerima apa yang Allah berikan, ketetapan Allah maksudnya. Itu aja. Makasih Bu. Makasih. Saya juga sama dengan yang lain, saya tenang, sempat tertidur tapi nggak benar-benar tidur, dengar suara Kang Abu, konsentrasi nafas terus, tapi saya kebangun gara-gara tiba-tiba menetes ini, padahal tapi saya nggak merasa sedih, cuman keluar air mata sendiri terus, itu aja. Tapi setelah itu benar-benar relax. Oke. Makasih. Nuhun, makasih. Kalau saya mau share sedikit ya, Ya, Kang silakan. Abu ya. Silakan. Kan saya udah agak lama ikut Kang Abu dan selalu dibilangin untuk berterima kasih kepada tubuh. Jadi kalau saya bangun itu, kalau tiap hari saya terima kasih kepada tubuh saya, ya gitu. Dan ini yang saya praktekin ya Kang Abu, kan saya tuh gampang sekali sakit perut ya. Pokoknya perutnya mules atau apa. Saya tuh biasanya seperti Kang Abu dulu saranin, minta maaf kepada tubuh saya, aduh pasti saya udah makan sesuatu yang gak baik nih, maaf ya gitu. Saya nggak usah minum obat ya, itu hilang sendiri. Itu yang mulusnya itu, padahal tuh, aduh ini mulus banget. Tapi saya selalu bilang minta maaf, terus saya lus-lus, makasih ya gitu. Jadi kalau saya itu yang saya lakuin tuh, sharing aja gitu, karena ngikutin yang dulu saran Kang Abu untuk berterima kasih selalu kepada tubuh setiap harinya. Dan dengan tadi ya fokus sama itu, ya seperti Ibu itu tadi, rasanya peaceful aja ya. Terus kayaknya it's okay. Jadi whatever yang reality yang ada, kenyataan hidup itu kan, saya you know ya, saya banyak mengalami kesedihan gitu, tapi kok saya kayaknya I can make peace with that. Oke. All the sadness gitu. Oke aja, itu aja. Oke, makasih Ibu. Silakan. Alhamdulillah, kalau yang saya rasakan awalnya susah untuk ini fokus, tapi saya usahain dengan ini napas, ngatur napas. Akhirnya malah jadi kayak tidur, tapi masih denger semuanya. Dan akhirnya sekarang sih tenang, lebih tenang. Makasih. Ibu, silakan. Kalau saya mungkin dari awal ngikutin aja kata-katanya, jadi datar aja, sama kayaknya nggak terlalu pengaruh gitu. Tapi begitu dengar bunyi itu kayaknya hilang ingatan ya, aku nggak dengar apa-apa lagi udah di situ. Jadi terus terang nggak inget ada peluk, nggak inget apa-apa, tahu-tahu udah bangun aja gitu. Oke. Itu aja. Makasih. Enggak. Terima kasih. Memang untuk meditasi ini buat saya juga agak sulit karena pikiran yang masih main sana sini. Tapi instruksi untuk nafas itu sangat membantu dan akhirnya membuat badan saya tuh rileks sekali. Yang tadinya duduk tegak, akhirnya lama-lama kok lebih rileks. Akhirnya saya balik lagi gitu. Bunyi dari Kang Abu itu awalnya sempat membuat saya kaget, tapi bunyi yang kedua yang lebih menyambung itu membuat saya rasanya lebih ringan dan
rasa menyatu, relaxing itu Oke. terjadi. Keren. Dari yang situ. Makasih. Makasih. Makasih Kang Abu. Yang saya rasakan awalnya sesek, ya sesek. Tapi setelah bunyi yang kedua memang, setelah itu yang menenangkan. Setelah itu sih relax saja. Oke, relax ya. Oke, terima kasih. Boleh kita tepuk tangan buat semua. Wah, ada yang belum ya? Wah, ini kalau belum nanti ini nggak ke absen. Silakan Ibu, punten. Terima kasih Kang Abu sebelumnya. Awalnya memang meditasi itu memang susah berkonsentrasi untuk saya, tapi setelah melakukannya, jadi memudahkan untuk saya ke titik nol dan berpasrah diri, itu aja sih. Oke, makasih Ibu. Ada lagi yang belum? Udah ya? Dah, boleh kita tepuk tangan sekali lagi. Keren. Oke, so inti dari apa yang ingin kita alami hari ini, kan apa yang tadi ibu-ibu rasain nggak bisa kalau kita nggak ngalamin langsung, betul nggak? Oke, makanya selama nanti kita nggak ketemuan, ibu-ibu kalau boleh punya waktu untuk me time kayak tadi, sehari-hari, seenggaknya sehari ada sekali aja, mau 5 menit kek, mau 6 menit, that's okay. Semua tergantung dari kesanggupannya masing-masing, tapi jangan lupa reconnecting to your true self gitu. Oke? Dilatih ya. Nah, nanti Januari kita akan bahas lebih dalam lagi. Januari nanti kita akan masuk ke, ini kan baru aku 3 ke aku 2 gitu ya. Di Januari kita akan bicara dari aku 2 ke aku 1-nya gitu. Dapat something hari ini? Feel good, feel better? Dan yang pasti udah lapar ya, gitu kira. Oke, terima kasih. Kita ke Ibu Mita lagi. Silakan Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang sudah kita alami hari ini, insya Allah bisa membuat kita belajar lagi, dan tentunya meditasinya ini PR banget, memang berat buat yang belum pernah meditasi dan yang terlalu sibuk dengan badannya. Jadi PR, dan ini cambukan buat saya. Memang insya Allah akan meditasi setiap harinya at least 5 menit, yang supaya membuat kita lebih berterima kasih lagi pada tubuh kita yang selama ini menemani kita. Makasih ibu-ibu, insya Allah bulan depan kita ada kajian lagi. Dilancarkan, dimudahkan, dan kalaupun ada teman-teman yang mau join, saudara, sahabat, monggo kita open. Oke, Kang Abu, waktunya makan siang, tapi sebelumnya foto session itu yang terpenting. Ya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Ya, boleh.